Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam hormat, salam takzim. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, para sesepuh bangsa, para pejuang negara, pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar penerima manfaat Taspen dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rot. Izinkan kami bertanya satu pertanyaan yang sangat jujur dan mohon Bapak Ibu menjawabnya di dalam hati masing-masing. Pernahkah Bapak atau Ibu membuka ATM, membuka buku tabungan, atau aplikasi mobile banking? Dengan hati berdebar-debar, penuh harap, yakin bahwa hari itu saldo akan bertambah jutaan rupiah. Lalu yang muncul justru angka yang sama seperti bulan lalu. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan momen itu, mohon dengarkan video ini sampai selesai. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar soal uang, bukan sekadar soal rapel, tetapi soal harapan, kepercayaan, dan ketenangan hidup di masa pensiun. Bayangkan suasana itu, pagi hari yang cerah. Bapak dan Ibu sudah rapi, ada yang bersiap ke bank, ada yang duduk di kursi rumah sambil membuka ponsel. Di dalam kepala, rencana sudah tersusun rapi. Belanja kebutuhan pokok, membantu cucu sekolah, memperbaiki atap rumah yang bocor, melunasi cicilan yang sudah jatuh tempo. Semua rencana itu muncul karena satu hal, informasi yang beredar bahwa hari ini rapel besar dan kenaikan gaji pensiun resmi cair. Namun ketika kenyataan tidak sesuai harapan, yang tersisa bukan hanya kekecewaan, tetapi juga rasa sesak di dada, rasa malu, bahkan rasa marah. Pertanyaannya sekarang, Bapak dan Ibu, siapa yang sebenarnya salah? Apakah negara benar-benar ingkar janji? Ataukah kita semua sedang menjadi korban informasi yang belum tentu benar? Inilah yang akan kita luruskan bersama hari ini. Tenang, pelan-pelan, tanpa emosi, tanpa menakut-nakuti, dan tanpa janji palsu. Bagian 1. Mengapa informasi rapel sangat mudah membuat pensiunan gelisah Bapak dan Ibu yang kami hormati? Di usia pensiun, kebutuhan hidup tidak berhenti. Yang berubah hanyalah sumber penghasilan. Ketika masih aktif berdinas, ada kepastian, gaji tetap, tunjangan jelas. Struktur penghasilan relatif stabil. Namun setelah purna tugas, setiap rupiah menjadi sangat berarti. Karena itu, berita tentang tambahan uang akan langsung menyentuh sisi emosional. Apalagi jika berita itu disampaikan dengan kata-kata resmi, cair hari ini, sudah tanda tangan presiden, dana APBN triliunan. Kalimat-kalimat seperti ini sangat kuat secara psikologis. Sekarang kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, dan mohon jawab di kolom komentar nanti. Apakah Bapak dan Ibu pertama kali mengetahui kabar rapel ini dari YouTube, Facebook, atau grup WhatsApp? Silakan tulis. Dari YouTube, dari WhatsApp, dari keluarga, dari teman pensiunan. Jawaban Bapak Ibu sangat penting, karena dari sinilah kita bisa melihat bagaimana pola penyebaran informasi ini. Bagian 2, fenomena video viral dan perangkap psikologi harapan Bapak dan Ibu di era digital membuat video itu sangat mudah. Seseorang bisa tampil di depan kamera, memakai latar belakang gedung pemerintah, menampilkan foto presiden atau menteri, bahkan mencantumkan logo institusi negara. Namun perlu diingat satu hal penting. Tampilan resmi tidak sama dengan keputusan resmi. Banyak video viral menyebut angka-angka besar, 5 juta, 7 juta, bahkan ada yang menyebut 10 juta. Padahal mereka tidak pernah menunjukkan satu dokumen hukum pun. Sekarang kami ingin bertanya lagi, dan mohon jujur, apakah Bapak dan Ibu pernah melihat video yang menyebut angka pasti, tetapi tidak menyebut nomor peraturan pemerintahnya? Jika pernah, tulis di komentar. Pernah. Jika belum, tulis. Belum. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, ini untuk membuka mata kita bersama. Bagian 3. Awal mula kegelisahan, pesan berantai yang dianggap aman Bapak dan Ibu. Sebagian besar hoaks keuangan tidak datang dari orang asing. Ia datang dari orang yang kita percaya. Dari teman satu kantor dulu,
dari grup pensiunan, dari keluarga sendiri. Pesannya sering diawali dengan kalimat religius atau positif. Alhamdulillah, kabar gembira, info valid. Karena pengirimnya orang dekat, maka logika seringkali kalah oleh rasa percaya. Kami ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu pernah langsung percaya karena yang mengirim adalah teman lama atau saudara sendiri? Jika iya, tuliskan di komentar. Iya, karena percaya pengirimnya. Inilah yang membuat hoax menjadi sangat berbahaya, karena ia masuk tanpa perlawanan. Akibatnya apa? Banyak pensiunan mulai menyusun rencana keuangan sebelum uangnya benar-benar ada. Ada yang berhutang, ada yang berjanji pada cucu, ada yang sudah membagi-bagi alokasi dana. Ketika uang itu tidak pernah datang, yang hancur bukan hanya rencana, tetapi juga rasa percaya diri dan ketenangan batin. Bagian 4 klarifikasi resmi PT Taspen per Januari 2026. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bukan opini, bukan asumsi, bukan dugaan, tetapi fakta hukum. Sampai dengan Januari 2026, belum ada peraturan pemerintah baru yang secara khusus memerintahkan pembayaran rapel gaji pensiun tahun 2025. Ini artinya apa? Taspen tidak memiliki dasar hukum untuk membayar rapel tersebut. Perlu Bapak dan Ibu pahami dengan sangat jelas, PT Taspen adalah pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Taspen tidak bisa menaikkan gaji sendiri. Taspen tidak bisa membayar rapel atas dasar video viral. Taspen hanya bekerja berdasarkan perintah tertulis negara. Perintah itu harus berbentuk peraturan pemerintah, instruksi Kementerian Keuangan dasar anggaran yang sah. Tanpa itu, jika Taspen membayar, maka direksi bisa diperiksa. Dana dianggap merugikan negara. Bisa berujung pidana. Ini bukan soal tidak sayang pensiunan. Ini soal ketaatan hukum. Bagian 5. Membongkar kebohongan angka flat. Bapak dan Ibu, satu kebohongan paling sering diulang adalah semua pensiunan dapat 5 juta. Mari kita gunakan logika sederhana. Apakah selama Bapak dan Ibu bekerja dulu, gaji semua pegawai sama? Tunjangan semua golongan sama? Tentu tidak. Sistem penggajian negara selalu berdasarkan golongan masa kerja pangkat status keluarga, maka tidak mungkin ada rapel dengan nominal sama untuk semua orang. Jika Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini, tulis di komentar, saya setuju, tidak mungkin sama. Ini penting agar kita tidak lagi terjebak ekspektasi yang tidak realistis. Bagian 6. Dasar hukum yang masih berlaku. Hingga saat ini, dasar hukum yang digunakan adalah PP nomor 8 tahun 2024. Dalam hukum negara, sebuah peraturan tetap berlaku sampai ada aturan baru yang menggantikannya. Sampai sekarang, belum ada PP baru tahun 2025, belum ada PP baru tahun 2026 terkait rapel. Proses pembuatan aturan memang lama. Tetapi justru disitulah perlindungan bagi Bapak dan Ibu. Bayangkan jika uang cair tanpa aturan, lalu suatu hari dinyatakan salah bayar. Bapak dan Ibu bisa diminta mengembalikan. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Bagian 7. Dampak psikologis hoax finansial. Hoax tentang uang bukan sekadar berita palsu. Ia bisa mengganggu tidur, meningkatkan tekanan darah, memicu konflik keluarga. Kami ingin bertanya dengan jujur. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa gelisah menunggu tanggal tertentu karena video yang ditonton? Jika iya, tuliskan, pernah merasa gelisah. Ini bukan aib. Ini kenyataan yang dialami banyak pensiunan. Bagian 8 fakta pasti Januari 2026. Agar tidak simpang siur, berikut fakta yang bisa dipegang. Gaji pensiun bulanan tetap cair rutin. Paling lambat tanggal 20 Januari 2026. Mekanisme tidak berubah. Ada penyesuaian tahun berjalan, bukan rapel. Besaran menyesuaikan kebijakan anggaran. Pastikan data Bapak dan Ibu tetap valid agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Bagian 9. Pesan untuk masa pensiun yang bermartabat Bapak dan Ibu yang kami hormati. Masa pensiun adalah masa panen. Jangan biarkan masa ini dirusak oleh kabar yang belum tentu benar. Jika ada kebijakan resmi, negara akan mengumumkannya melalui
Situs resmi Taspen Media Nasional Pernyataan Pemerintah. Selain itu, anggaplah sebagai informasi hiburan saja. Penutup plus call to action. Bapak dan Ibu, mari kita menjadi pensiunan yang cerdas digital. Jika video ini menenangkan hati Bapak dan Ibu, silakan tekan tombol suka. Jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan informasi yang tenang, jujur, dan berbasis hukum, silakan berlangganan. Dan sekarang kami ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Apa harapan Bapak dan Ibu kepada pemerintah terkait kesejahteraan pensiunan ke depan? Tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Terima kasih atas pengabdian Bapak dan Ibu untuk bangsa dan negara. Kami bangga kepada Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap sehat, tetap tenang, dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakwam kenneth sakat